Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai dulu ya, Ahmad ya. Baik, insya Allah pada malam hari ini kita ada sesi kelas tahsin mengaji yang diadakan oleh Akademia Tahsin dan Tahfidz Indonesia, Rumah Quran Nur Hidayah atau biasa sering kita dengar Rukun ID ya. Insya Allah dalam free webinar ini akan banyak pelajaran khususnya dalam tahsin Al-Quran yang akan kita dapatkan dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ismatul Maula, biasa dipanggil Ukti Isma. Saya sekarang domisilinya di Jogja. Kemudian sedang kesibukan saya sedang menempuh studi pascasarjana di UIN Sunan Kalijaga. Oke, kemudian sebelum kita memulai untuk belajar tahsin Al-Quran pada malam hari ini, saya akan em, membacakan nih keutamaan belajar Al-Quran. Ternyata banyak loh keutamaan yang eh, didapatkan dari hadis dan dari Al-Quran sendiri mengenai belajar Al-Quran ataupun membacanya. Untuk yang pertama, An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Masya Allah, ternyata sebaik-baiknya dari kita adalah yang mempelajari Al-Qur'an. Apapun yang mempelajari Al-Quran, kemudian mengajarkannya. Ini adalah keutamaan yang pertama yang kita dapatkan dari hadis. Kemudian, keutamaan yang kedua, ini tentang membaca Al-Quran. Wa ani ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimu harfun rawahu Tirmidzi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Masya Allah. Berarti kita membaca Al-Quran, satu huruf saja mendapatkan atau dikali 10, menjadi 10 kebaikan. Begitu. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Satu kebaikannya itu satu huruf, kemudian satu huruf itu dikalikan dengan 10. Jika kita membaca bismillah saja, itu sudah eh, berapa huruf itu? 24 ya, 24 huruf dikalikan 10, 240 kebaikan. Masya Allah, ini pahala bagi orang yang membaca Al-Quran ini berlipat-lipat ya. Jadi sebagai umat Islam, kita harus bisa eh, istiqomah dalam membaca Al-Quran karena ini adalah pedoman hidup kita, harus sering dibaca karena pahalanya berlipat. Bukan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Berarti alif lam mim saja sudah mendapatkan 30 kebaikan. Insya Allah ini hadisnya diriwayatkan oleh Tirmidzi. Kemudian
Kemudian hadis selanjutnya yaitu atau keutamaan selanjutnya yaitu mengenai pembaca Al-Quran. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta'u fihi wa huwa alaihi syakkun lahu ajrani. Orang yang mahir membaca Al-Quran disertai malaikat-malaikat Allah yang mulia lagi baik. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan tergagap-gagap karena belum pandai, lagi sangat payah membacanya, maka ia akan memperoleh dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, orang yang membaca Al-Quran kemudian dia lancar itu disertai oleh malaikat-malaikat yang mulia lagi baik. Kemudian yang bagaimana yang tidak pandai membacanya atau masih terbata-bata tetap mendapatkan pahala, sedangkan pahala itu memperoleh dua kali lipatnya daripada orang yang lancar. Insya Allah ya, pahala yang karena ada dua pahala ya, satu pahalanya itu untuk membacanya, kemudian satu pahalanya yaitu untuk kesungguhannya dalam mempelajari dan membaca. Walaupun belum pandai ataupun masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan dua kali lipat pahalanya daripada orang eh, yang sudah lancar membaca Al-Quran. Tapi bukannya itu lebih, bukan maksud dari orang yang belum lancar ini lebih baik. Tentunya orang yang sering membaca Al-Quran, kemudian sudah bisa memperbaiki bacaan, akan dinaungi oleh malaikat-malaikat yang baik tersebut. Jadi, walaupun misalnya dari kitab ada yang belum pandai ataupun masih terbata-bata, tetap saja membaca Al-Quran terus berarti mendapatkan pahalanya insya Allah dua kali lipat. Yang tadi aja membaca Al-Quran itu akan dikalikan 10, berarti akan mendapatkan 20 insya Allah. Masya Allah, ini adalah keutamaan dari membaca Al-Quran. Jika sudah lancar, kemudian kalau kita sudah lancar membaca Al-Quran, pastinya tentunya kita akan sering membaca dan lebih banyak membacanya. Akan mendapatkan pahala lebih banyak dan dinaungi oleh malaikat. Oke, sebelum itu kita akan mengenal tajwid ya. Secara bahasa tajwid itu artinya memperbaiki atau menyempurnakan. Dalam istilah ilmu yang menjelaskan hukum-hukum dan kaidah yang harus dipegang teguh ketika membaca Al-Quran sesuai yang didapatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hukumnya apa sih mempelajari tajwid itu? Hukum mempelajarinya itu fardu kifayah. Sedangkan membaca sesuai kaidah ilmu tajwid itu fardu ain. Fardu ain ini kan berarti uh, benar-benar dianjurkan ya, dianjurkan untuk siapa saja membaca Al-Quran itu sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Karena dalam Al-Quran sendiri telah disebutkan sebuah ayat warattilil Qur'ana tartila. Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Maksudnya dari eh, ayat tersebut dari surat Al-Muzammil ayat 4 ini maksudnya yaitu dengan ilmu tajwid perlahan-lahan kemudian dengan ilmu tajwid karena hukum dari ilmu tajwid itu adalah fardu ain karena sudah tertera dalam Al-Qur'an ini waratilil Qur'ana tartila. Bisa sih kita itu harus bisa atau harus mempelajari ilmu tajwid agar apa? Agar menjaga lidah agar terhindar dari alahan. Apa itu alahan? Alahan yaitu kesalahan atau keliruan saat membaca Al-Quran. Jadi dianjurkan sekali untuk membaca Al-Quran dengan kaidah ilmu tajwid sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar terhindar dari alahan atau kesalahan dan keliruan dalam membaca Al-Quran. Alahan ini ternyata dibagi dua. Dibagi dua. Yang pertama yaitu alahan al-jali, alahan al-khofi. Apa itu alahan al-jali? Alahan al-jali yaitu kesalahan yang terjadi saat pengucapan sehingga dapat mengubah arti. Ini alahan al-jali ini lebih berat daripada alahan al-khofi karena bisa jadi merubah arti. Ya, kita salah mengucapkan khususnya untuk makhorijul hurufnya. Misal dal
kita mengucapkan dengan dal, atau sin mengucapkan dengan dal. Maaf, misal sin kemudian mengucapkan dengan fa, kan sudah jauh. Misal kayak ismun, ismun itu nama. Kita ternyata mengucapkannya dengan fa, gitu ya. Kalau ismun menjadi bukan artinya nama lagi, tetapi artinya dosa. Itu kan naudzubillah, kita harus menghindari kesalahan ini yang sampai mengubah artinya. Itu disebut alahan al-jali. Kemudian eh, macam yang kedua yaitu alahan al-khafi. Alahan al-khafi yaitu kesalahan pada kaidah kaidah tajwid yang tidak sempurna pengucapannya, tetapi tidak sampai mengubah maknanya atau susunannya. Sedangkan jika alahan al-jali tadi kesalahan dalam makharijul huruf, alahan al-khafi adalah kesalahan pengucapan yang tidak sempurna kaidah-kaidah tajwidnya. Jadi tidak sampai mengubah maknanya atau susunannya. Contohnya, alahan al-jali atau lahan jali, contohnya iya kana budu. Di sini kita lihat iya ka, di dalam huruf ya itu terdapat tasydid. Tapi ada yang membacanya iya kana budu. Tidak ada tasydidnya. Jadi antara iya ka sama iya ka itu kan kurang tasydid saja itu sudah bisa mengubah arti. Kemudian contoh yang lain, alhamdulillah. Mungkin eh, ada yang salah membaca menggunakan buat alhamdulillah. Antara alhamdu dan alhamdu itu pastinya sudah berbeda. Itu adalah alahan al-jali. Kemudian untuk contoh dari alahan al-khafi, misal kalimat yang seharusnya dibaca pendek, ini kayak wala ana abidum ma'abad. Di sini kita lihat dalam kalimat ana itu ada eh, seperti sukun di atas alif, itu seharusnya dalam ilmu qorib harus dibaca pendek. Tetapi mungkin ada yang belum mempelajari ini, bacanya wala ana abidum ma'abatum. Seharusnya yaitu wala ana abidum ma'abatum. Ananya dibaca pendek. Itu adalah alahan al-khafi. Kemudian juga malikin nas. Ada yang membacanya tidak dengung di sini. Sedangkan ada nun bertasydid. Ketika ada nun bertasydid, bacanya punna, harus dengung. Malikin nas. Mungkin ada yang bacanya buru-buru atau belum mengetahui kaidah ilmu tajwid. Membacanya malikin nas. Langsung begitu. Itu namanya alahan al-khafi. Adanya kesalahan dalam kaidah ilmu tajwid. Begitu. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan praktek nih. Nanti saya akan tunjuk atau mungkin beberapa dari ahwal bacakan surah surah Al-Fatihah. Baik, saya akan share screen-nya atau mungkin yang memegang Al-Qur'an bisa dibuka surat Al-Fatihahnya ya, Ahmad ya. Baik, Ahmad, saya akan tunjuk eh, Ukhti Ukhti Nanik Ismiati. Ukhti Nanik ada, Ukhti? Assalamualaikum, Ukhti Nanik.
Oke, baik. Coba Ukti Atiri Silmi. Assalamualaikum Ukti Silmi. Ukti Silmi. Nah, Ustazah, yang ayat berapa? Dari awal tidak apa-apa, Ustaz. Dari awal sampai akhir ya? J. Dari ta'awudz. Apakah suara saya jelas, Ustazah? Jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Maaf, suaranya hilang, Ya, alhamdulillah sudah. Ukti Atiri Silmi. Ya, bacaannya alhamdulillah sudah bagus ya Ukti Atiri Silmi ya. Oke, kemudian eh, saya tunjuk lagi Ukti Dewi. Ukti Dewi ada? Suaranya Assalamualaikum Ukti kedengaran. Dewi. Waalaikumsalam Terdengar, warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Apa Alhamdulillah saya sudah soalnya bagus. kurang fit jadi agak kurang jelas. Anjir, Ustaz. Alhamdulillah Ukti Dewi sudah bagus bacaannya. Kemudian eh, saya akan tunjuk lagi Ukti Rofiqo. Ukti Rofiqo ada? Assalamualaikum Ukti Rofiqo. Assalamualaikum Ukti Rofiqo. Oke. Oke, coba Ukti Ita. Assalamualaikum Ukti Ita. Mohon maaf Ukti Ita bisa di-unmute Ya, mikrofonnya. maaf, saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ukti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina syiratal mustaqim. Syiratal ladina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah Uti kita sudah membaca Al-Quran dengan baik. Kemudian untuk feedbacknya, oke, saya akan membacakan dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi untuk membacanya itu harus sesuai dengan makhorijul huruf dari pengucapan A, alif ya di ta'awud. A'udzu billah. A itu kan karena di tenggorokan paling bawah. Jadi harus ditekan di tenggorokannya. A'udzu billah. Antara A sama Ain harus kita bedakan, harus hati-hati karena A sama Ain ini eh, agak berdekatan ya. A, Ain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk Ukti Ita boleh apa namanya? Ikuti setelah saya Ukti ya. A-nya itu pakai ain apa alif nih? Alif. Soalnya di Al-Quran saya nggak ada ta'awudnya. Oh, Ji, anjing. Anjing. ji. Anjing Boleh Ukti bisa. kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anjing. Sudah cukup. Kemudian eh, ini kita bahas bersama-sama ya, akhwat. Kemudian untuk Ji. huruf to. Minasyaitonirrajim. Huruf to yaitu ini kan huruf to ini harus bacanya itu dari mulut ya. To, to, lidahnya itu kita apa namanya? Didekatkan ke gigi seri atas. Po, po, bisa po, bisa po. Kita boleh dicoba minasyaitonirrajim. Minasyaitonir rajim. Kenji. Kemudian coba Ukti Ukti Siti Rohani. Ukti Siti Rohani ada? Ada Ustazah. Hmm. Coba Ukti Surat Fatihah Ustazah. coba baca out. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, baik. Ah, untuk a'udzubillah bisa diulangi lagi. A'udzu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenji. Sudah jelas belum, Mbak? Sudah jelas. Alhamdulillah. Oke, kemudian kita ke Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada ha, ada ha. Sama-sama dari al-halaq ya, dari tenggorokan. Tapi ha ini di tenggorokan bawah. Kalau ha itu di tenggorokan tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi harus hati-hati bacanya.
Bisa dicoba Rohani. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi Ustazah. Anji. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kemudian dari Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba Alhamdulillah. Gimana Anji. Ustazah? Anji. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah sudah baik di Siti Rohani. Kemudian coba Clara. Ukti Clara ada? Bunda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ya? Anji, Bunda bisa dilanjutkan dari Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulang ini. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, baik. Alhamdulillah sudah baik, namun ada beberapa feedback ya untuk huruf short. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, untuk huruf short bisa diulangi kembali, Bunda Clara. Ihdinas Ihdinas siratal mustaqim. Untuk short yaitu bacanya short. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. So, si, su. So, si, su. So, si, su. So, Masih si, su. So. Oke. Masih lagi ya? Ini huruf short itu. Oke. Jadi terkepungnya suara di antara lidah dengan langit-langit. So. Suaranya dari so. So, si, su. So, si, su. Short. So, si,
bukan so, bukan so biasa, tetapi so, so. 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 Ada So. dari mulut. So. So, si, So. su. Su. So. Si. Su. So, si, su, bas. So. Si. Su. Bas. Oke. Masih. Ada Kurang lagi ya? suara so, si, su, bas. So. Si. Su. Bas. So. So, Si. Su. Bas. Bas. bas, bas. 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 Kemudian untuk siratal Oh. ladzina an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di sini ada ghairil maghdub, bacaan gho, Go. ghairil, gho itu berdampingan dengan kho. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berarti bukan goiri, bukan g-nya itu terlihat, tapi gho ditenggorokan. Go. Ghairil maghdubi, ghairil Go. maghdubi, Ghairil maghdubi. maghdubi. Ghairil maghdubi. Oke, baik. Masih lagi ya? Ghairil maghdubi alaihim di A. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, untuk huruf gho, ghain, yaitu di tenggorokan bagian Oh, atas, oh, jadi berdampingan dengan kho ya. Kho, kalau kho itu kan ngorok kho. Kalau gho oh, ada oh, g-nya. Gho, gho. Jadi tenggorokan oh, bagian atas, paling atas. Ghairil oh, oh, maghdubi, ghairil oh. maghdubi. Ghairil maghdubi. Oke, Nji. Bagus. Ghairil maghdubi. Oke, sudah bagus. Bunda Clara. Kemudian eh Afwan saja. Nji, Bunda. Kemudian Ukhti Yuni. Ukhti Nurul Iman. Ustazah Ahwan, Ana boleh coba Ustazah? Oh, Nji. Ukhti Lilik. Iya Ustazah. Boleh ditampilkan Boleh coba. aja. Al-Fatihah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas 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 siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ahwan Ustaz diulang ya Ustaz ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim ghairil maghdubi alaihim
Waladhdallin. Amin. Oke, baik. Alhamdulillah. Sudah baik, Ukti Lilik Yuliana. Oke, kemudian ada yang mau mencoba lagi? Saya boleh Ustazah, baru masuk. Baru ikut. Syukran jazakallahu khairan Ustazah. Anji. Wa iyyakum Ustazah. Saya boleh Ustazah Anji. mencoba. Anji. Sinten Ji? Ustazah Bu Isma Sri Utami. Bu Utami. Ustazah Isma Afwan. Ukti Utami. Iya. Ustazah Anji. Isma. Ustazah Tirta. Bisa dibaca chat Ana dulu di Zoom. Yang Anji. Anji Ustazah. ini Berarti siapa? 8:30 nanti giliran Ustazah Tirta ya? Baca dulu chat Ana di Zoom. Apaan? Yang ini siapa yang Oke, mau? Ji Ukti Utami. Oh ya, Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina